Selamat bergabung kembali dalam pelatihan skill grip yang diselenggarakan BLK Wonogiri dengan materi melaksanakan public speaking dengan kode unit kompetensi S.94100.022.02. Materi ini merupakan bagian dari pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Dalam sesi ini, kita akan belajar bagaimana berbicara di depan umum dengan percaya diri, terstruktur, dan berdampak. Sebelum kita mulai, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan dari sesi pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda diharapkan mampu mempersiapkan kegiatan public speaking sesuai dengan tujuan komunikasi. Anda juga akan belajar bagaimana menyampaikan pesan dengan efektif, menggunakan teknik komunikasi verbal dan nonverbal secara optimal, serta mengevaluasi hasil dari kegiatan public speaking yang telah Anda lakukan. Tujuan ini akan membantu Anda menjadi komunikator yang profesional dan kompeten. Ruang lingkup unit kompetensi ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah persiapan public speaking yang mencakup bagaimana kita mempersiapkan materi, alat bantu, dan pemahaman audiens. Yang kedua, pelaksanaan public speaking di mana Anda akan belajar menyampaikan presentasi secara langsung dengan teknik yang efektif, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan, yaitu menilai performa dan meningkatkan kualitas penyampaian di masa depan. Tahap pertama adalah persiapan. Dalam tahap ini, hal yang paling penting adalah menentukan tujuan komunikasi Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang harus dipahami oleh audiens Anda? Anda juga perlu memahami siapa audiens Anda, apakah mereka pelajar, profesional, atau masyarakat umum. Ini penting untuk menentukan gaya bahasa dan konten yang sesuai. Selanjutnya, susun materi secara sistematis. Gunakan struktur yang logis, pembuka, isi, dan penutup. Jangan lupa untuk menyiapkan alat bantu seperti slide presentasi, pointer, mikrofon, atau media lainnya. Dan yang terakhir, lakukan latihan penyampaian. Latihan akan membangun rasa percaya diri dan mengurangi ketegangan saat tampil. Setelah melakukan persiapan, tahap berikutnya adalah penyampaian pesan. Di sini, fokus utama kita adalah bagaimana menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan karakter audiens. Pertama, pastikan pesan disampaikan secara terarah dan mudah dipahami. Gunakan kalimat yang sederhana, hindari istilah teknis yang tidak perlu, dan sesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman audiens. Kedua, susun isi pesan secara logis, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Sertakan pesan inti yang ditekankan beberapa kali agar mudah diingat. Terakhir, bangun interaksi, libatkan audiens dengan pertanyaan, ajakan berpikir, atau ekspresi yang hangat agar mereka merasa terlibat dan tetap fokus. Saat melakukan presentasi, teknik penyampaian memegang peran penting. Pertama, perhatikan aspek vokal Anda. Gunakan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas agar pesan mudah dipahami. Kedua, bahasa tubuh sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Anda. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri. Gestur mendukung makna kata-kata Anda, dan postur tubuh menunjukkan keseriusan. Gunakan alat bantu visual seperti slide, gambar, dan video untuk memperkuat pesan. Tapi ingat, alat bantu adalah pendukung, bukan pengganti Anda. Dan yang tak kalah penting, kuasai panggung, bergerak dengan percaya diri, atur posisi tubuh, dan sesuaikan interaksi dengan audiens. Mengelola audiens adalah bagian penting dari public speaking. Anda harus bisa membangun interaksi agar mereka terlibat aktif jika ada pertanyaan. Jawab dengan tenang dan profesional. Bila ada gangguan, atasi dengan tenang dan tetap fokus. Anda juga perlu membangun kredibilitas. Jadilah sumber yang bisa dipercaya. Tunjukkan kompetensi melalui sikap, bahasa, dan penguasaan materi. Setelah kegiatan public speaking selesai, penting untuk melakukan evaluasi. Pertama, kumpulkan umpan balik dari audiens. Bisa berupa komentar langsung, kuesioner, atau refleksi kelompok. Lalu, lakukan evaluasi diri, apa yang berjalan baik, apa yang perlu ditingkatkan. Dokumentasikan kegiatan Anda, rekam video, simpan catatan, atau kumpulkan testimoni.
Ini akan sangat berguna untuk perbaikan ke depan dan sebagai bukti dalam proses sertifikasi. Bapak atau Ibu peserta pelatihan, pada tahap ini kita akan membahas indikator unjuk kerja, yaitu tolak ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan public speaking berdasarkan standar kompetensi yang telah ditentukan. Indikator ini penting karena menjadi acuan evaluasi baik bagi diri kita sendiri maupun oleh pihak penguji dalam skema sertifikasi BNSP. Pertama, materi disampaikan sesuai tujuan dan kebutuhan audiens. Ini berarti materi yang kita sampaikan harus relevan dengan maksud komunikasi serta dipersonalisasi dengan mempertimbangkan latar belakang, harapan, dan karakteristik audiens. Misalnya, pendekatan terhadap audiens profesional akan berbeda dengan audiens pelajar. Kedua, bahasa dan gaya komunikasi sesuai konteks. Penggunaan bahasa harus tepat secara situasional. Apakah konteksnya formal, semi-formal, atau informal? Gaya komunikasi pun harus disesuaikan apakah lebih interaktif, persuasif, atau informatif. Hal ini mencerminkan kompetensi komunikasi kita secara holistik. Ketiga, respons audiens positif dan terlibat. Indikator ini menilai seberapa jauh audiens terlibat secara aktif, menunjukkan minat, dan memberikan respons terhadap presentasi kita. Misalnya, apakah mereka bertanya, mencatat, memberi gestur positif, atau tertawa jika ada unsur humor. Keempat, evaluasi dilakukan untuk peningkatan mutu. Evaluasi adalah bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan. Setelah menyampaikan materi, kita perlu merefleksikan kekuatan dan kekurangan, baik melalui umpan balik langsung dari audiens, instruktur, maupun melalui rekaman presentasi untuk kita telah kembali. Indikator-indikator ini tidak hanya digunakan dalam proses sertifikasi kompetensi, tetapi juga menjadi panduan kita agar terus tumbuh sebagai public speaker yang andal dan profesional. Maka penting bagi kita untuk menginternalisasi indikator ini sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, kita telah menempuh seluruh rangkaian materi public speaking, mulai dari perencanaan, penyampaian, hingga evaluasi. Kini, saatnya kita masuk pada bagian penutup, yaitu kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari bersama. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikuasai, mulai dari persiapan yang matang, penyampaian yang efektif, hingga evaluasi berkelanjutan. Semua adalah proses yang saling mendukung. Dengan menguasai unit kompetensi ini, Anda siap menjadi komunikator publik yang profesional dan siap menghadapi proses sertifikasi resmi. Setelah kita mempelajari berbagai aspek penting dalam public speaking, kini saatnya masuk ke bagian yang sangat penting dalam proses pelatihan, yaitu simulasi dan umpan balik. Simulasi ini merupakan sarana bagi peserta untuk menerapkan langsung pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Melalui sesi ini, kita akan mengamati bagaimana peserta menyampaikan presentasi secara nyata meskipun dilakukan secara online. Tujuannya bukan untuk menilai semata, tapi sebagai proses pembelajaran aktif. Kita akan memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan kriteria kompetensi BNSP, sehingga peserta dapat mengetahui keunggulan dan area yang masih perlu ditingkatkan. Jangan khawatir atau merasa terbebani. Simulasi ini adalah ruang yang aman untuk berlatih, berani mencoba, dan tumbuh bersama. Mari kita manfaatkan sesi ini semaksimal mungkin sebagai bekal menuju public speaker yang profesional. Peserta presentasi melalui video rekaman berdurasi 3-5 menit dan diupload di salah satu medsos, bisa TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dan sejenisnya. Setelah diupload, link di tautan di website Skillgrab. Penilaian berbasis kriteria kompetensi. Fasilitator menilai berdasarkan kesesuaian materi dengan tujuan, teknik vokal dan nonverbal, struktur dan kelengkapan isi. Umpan balik diberikan secara tertulis melalui kolom komentar LMS. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, sampailah kita di penghujung sesi pelatihan melaksanakan public speaking. Harapan kami, semua pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam peran dan tanggung jawab Bapak atau Ibu masing-masing. Terima kasih atas partisipasi aktif, semangat belajar, dan keterlibatannya selama pelatihan. Mari kita terus berlatih, memperbaiki, dan berani tampil karena public speaking bukan sekadar keterampilan, tetapi juga seni dan karakter.
Tetap semangat, salam kompeten dari BLK Wonogiri.